Oh
sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Bapa kami, Kau setia. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap saudara-saudara semua tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani hari-hari saudara sekalian. Kita akan membuka dalam kitab Kejadian pasal 21. Kejadian 21 ayat 15. Kita akan berbicara tentang Hagar. Kejadian 21 ayat 15. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, lalu diberinya anak itu minum. Ya, sampai di situ. Ini adalah kisah saat Hagar dan Ismail, anaknya. Usia Ismail diperkirakan sekitar 13 tahun atau 14 tahun. Jadi cukup lumayan sudah besar, dia bukan anak yang 5 tahun yang harus digendong, tidak, tapi udah usianya remaja. Yang terus kemudian ada masalah kirbat dari yang Hagar bawa untuk perjalanan dia pergi merantau, karena dia diusir oleh Abraham atau oleh Sarah, majikannya, membuat Hagar habis kirbatnya, dan terus anaknya itu Ismail kehausan. Hagar bingung, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia nangis. Sementara itu juga anaknya atau Ismail itu juga kehausan. Dan di ayat 16 dikatakan Hagar duduk menangis dengan suara nyaring. Tetapi menariknya, di situ Ismail tidak dikatakan Ismail menangis meraung-raung. Ismail mungkin karena lemah, kehausan, tangisannya mungkin pelan saja. Tetapi tangisan Hagar sangat keras sekali, dikatakan dengan suara nyaring. Di ayat 17 menariknya dikatakan Allah mendengar suara anak itu. Alkitab tidak mengatakan Allah mendengar suara Hagar yang nyaring. Jadi dengan kata lain, mau suara besar, mau suara kecil, bahkan suara di dalam hati, Allah tetap mendengar doa-doa kita. Allah tetap mendengar apa yang kita katakan. Dan dikatakan demikian, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Seharusnya kan dikatakan Allah mendengar suaramu yang teriak keras sekali,
sampai saya kaget, atau sampai aku terbangun, atau sampai aku terjaga. Yang tadinya aku sibuk ngurusin orang, aku mendengar seruanmu. Tidak demikian. Tapi Allah berkata, aku mendengar suara dari anak itu, yang mungkin suaranya lebih pelan daripada Hagar. Lantas kemudian di ayat 19 yang saya ingin bahas, Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah membuka mata Hagar sehingga Hagar melihat di situ ada sumur. Sebenarnya sumurnya itu udah ada dari sebelumnya. Sumurnya sudah ada di sana, tetapi Hagar karena dia fokus kepada masalah pergumulannya, dia tidak melihat adanya pertolongan di depan matanya. Dia tidak melihat adanya sesuatu yang Tuhan sediakan. Seringkali kita berfokus kepada pergumulan kita, berfokus kepada masalah kita, sehingga kita melupakan bahwa ada Tuhan yang besar yang sudah menyediakan pertolongan di depan mata kita, dan mata kita tertutup karena tertutup untuk melihat pertolongan yang Tuhan sediakan, karena kita lebih berfokus kepada masalah yang kita sedang hadapi. Di sini Allah membuka mata Hagar, tapi bukan poin itu yang saya ingin bagikan. Yang saya ingin bagikan adalah hubungan antara peristiwa Hagar ini dengan Tuhan Yesus. Ya, waktu Allah membuka mata Hagar, Allah mengisi Hagar melihat sebuah sumur tersebut, dan kemudian dia mengisi kirbatnya dengan air dan diberinya anak itu minum. Persoalan pun selesai. Pada waktu zaman Tuhan Yesus, ada satu kisah juga, seorang perempuan yang pergi ke sumur untuk mencari air. Dia sedang menimba air tersebut, ya, dan dia berkata kepada Yesus yang waktu itu, dia berkata, berilah aku air. Ya, dikatakan, kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Hagar menjerit berseru dengan suara nyaring, tolong aku, berikan aku air. Aku gak tahan ngelihat anakku mati kehausan. Tolong bukakan mata air, berikan aku mujizat. Atau Hagar nggak tahu lah bagaimana caranya Tuhan menolong. Pokoknya dia hanya menangis dan berseru dengan suara nyaring. Dia minta, berikan aku air, berikan aku air. Dan di sini perempuan Samaria mengalami hal yang sama, berikan aku air. Kalau Hagar, dia haus secara fisik, anaknya itu haus secara fisik. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia butuh air yang segar, dia butuh mata air, dia butuh sumur yang mengandung air supaya bisa minum. Tetapi perempuan Samaria ini, dia memiliki satu kehausan di dalam jiwanya. Bukan secara fisik. Ya, secara fisik dia sedang menimba air tersebut untuk keperluannya. Bisa saja untuk dia masak, untuk mencuci, atau untuk melakukan pekerjaan rumah. Dia membutuhkan banyak air di dalam kirbatnya tersebut. Tetapi deep inside, atau di dalam kedalaman hatinya, di dalam kehidupannya, dia membutuhkan lebih daripada air. Sehingga dia berkata, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Sebab di ayat sebelumnya, di ayat 14, Tuhan berkata demikian, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini Tuhan Yesus berkata, aku memiliki mata air, kalau aku berikan kepada kamu, itu akan memancar terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Sampai kamu meninggal, mata air tersebut akan tetap mengalir terus. Itu janji daripada Tuhan. Perjalanan Hagar mungkin berpikir, bagaimana kalau nanti haus lagi? Sedangkan kirbatnya ini sudah terisi, bagaimana kalau kirbatnya habis?
Di mana lagi aku harus mengambil air? Sama seperti perempuan Samaria. Persoalannya sama. Aku harus mengambil air untuk menimba lagi, besok datang lagi, menimba lagi. Alangkah baiknya kalau aku punya mata air, sehingga aku tidak perlu menimba terus, tidak perlu datang setiap hari, setiap siang pada saat orang lain gak ada, karena mungkin dia seorang yang dikucilkan oleh masyarakat, sehingga dia harus mencari waktu di mana orang banyak tidak ada, di mana dia hanya sendirian. Dan dia berkata alangkah enaknya kalau punya mata air sendiri dan dia bisa ngambil kapan saja. Di sini Tuhan Yesus menawarkan mata air yang memancar sampai hidup kepada kekekalan. Tuhan membukakan mata Hagar sehingga Hagar melihat mata air. Tetapi ada mata air yang jauh lebih berharga daripada sumur yang diberikan Tuhan kepada Hagar, yaitu adalah mata air kehidupan. Sumbernya adalah Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya akan menerima sumber yang tidak pernah habis-habisnya. Ada lagu yang berkata, sungai sukacita. Kalau kita memiliki sungai tersebut, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Karena salah satu dari buah Roh Kudus adalah sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Hari ini, maukah saudara menerima sumur atau sumber atau mata air yang Tuhan berikan, yaitu sukacita dari Roh Kudus. Dan biarlah hari-hari saudara sehari ini dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dengan hadirat Allah, sehingga saudara tidak perlu haus lagi, tetapi memancar sampai kepada kekekalan. Haus ini adalah berbicara tentang jiwa yang penat, jiwa yang letih, jiwa yang lesu. Tapi pada saat kita memiliki atau menerima sumber mata air tersebut, kita akan mengalami kesejukan, kita akan mengalami ketenangan, dan sumber tersebut terus-menerus memancar sampai kepada kekekalan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus sama seperti Hagar yang berseru meminta kepada Tuhan mata air atau sumber air. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk sumber mata air yang telah Tuhan berikan di dalam nama Yesus, dalam bentuk kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Biarlah memancar di dalam hidup kami, mengairi hidup kami Tuhan. Bukakan mata kami Tuhan, mata rohani kami Tuhan, untuk kami dapat melihat sumber yang Tuhan berikan. Bukakan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti bahwa Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan adalah sumber sukacita kami, untuk kami menjalani hari-hari kami yang penuh dengan kepenatan dan keletihan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kepenatan. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau lawat dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan sepanjang hari ini hari yang berkemenangan, karena kami ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.